Hai semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, subtema 2 tentang kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu memberi saran dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan dan menjelaskan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal kemungkinan dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat mengetahui tentang cara berbicara dan mendengarkan yang baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di sekolah. Mereka berhak diperlakukan dengan baik. Ayo membaca. Aku ingin senang di sekolah. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Udin dan teman-temannya. Berikut saran kepala sekolah. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, saling berbagi. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, hormat kepada guru dan sayangi teman. Yang keenam, menaati aturan sekolah. Udin dan teman-temannya mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang setiap siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Dan siswa juga selalu meminta maaf jika berbuat salah. Udin merasa senang berada di sekolah. Nah, sekarang sebutkan salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks tadi. Ya, yang pertama, berteman dengan siapa saja. Nah, lalu apa maksud saran tersebut? Iya, maksud sarannya setiap siswa sebaiknya berteman dengan siapa saja yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang tuliskan kalimat saran lainnya. Kemudian jelaskan maksud saran yang kalian tulis. Nah, sekarang coba kalian perhatikan saran dan maksud dari saran tersebut yang diberikan kepala sekolah. Nah, yang pertama, saling berbagi. Maksudnya adalah memberi atau menerima segala hal yang penting bagi hidup kita. Manusia saling membutuhkan dan dibutuhkan, sehingga manusia sebagai makhluk sosial. Manusia harus saling berbagi. Nah, saran yang kedua, saling menghormati. Maksud dari saran tersebut, semua siswa sebaiknya saling menghormati walaupun memiliki beberapa perbedaan. Nah, yang ketiga, saling membantu dan bekerja sama. Maksudnya, semua siswa harus saling membantu jika dalam kesulitan dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan. Selanjutnya, hormat kepada guru dan sayangi teman. Maksud dari saran tersebut adalah semua siswa harus menghormati guru karena guru yang membimbing kita dari sisi pendidikan dan akhlak kita. Kita juga harus menyayangi teman agar teman kita juga menyayangi kita. Nah, yang kelima, menaati aturan sekolah. Nah, maksud dari saran tersebut, semua siswa harus mentaati peraturan sekolah agar tercipta kehidupan yang tertib dan teratur di lingkungan sekolah. Jenny mendengar temannya berbicara keras. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Nah, apa yang
harus Beni lakukan? Coba perhatikan permasalahan teman Beni yang berbicara keras. Nah, Beni bisa menyarankan saran pertama, yaitu sebaiknya Beni menegur temannya supaya berbicara lebih pelan. Nah, saran yang kedua, seharusnya Beni pergi menjauh dari temannya yang berbicara keras agar tidak merasa terganggu. Nah, saran yang ketiga, sebaiknya Beni meminta bantuan kepada teman lain untuk memberitahukan bahwa suara kerasnya sangat mengganggu. Nah, saran yang keempat, seharusnya Beni memberitahu temannya tersebut supaya mengecilkan volume suaranya. SD Nusantara ingin siswanya merasa senang di sekolah. Mereka membuat daftar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Coba perhatikan daftar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah yang sudah dibuat siswa SD Nusantara. Kewajiban yang pertama, berterima kasih, membantu siapa saja yang membutuhkan. Nah, hak yang sudah diterima siswa berhak dibantu. Kewajiban yang kedua, selalu berbicara dengan sopan. Nah, hak yang sudah didapat siswa berhak didengar saat berbicara. Kewajiban yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Nah, haknya siswa berhak disapa dengan lembut. Kewajiban yang keempat, selalu meminta maaf jika berbuat salah. Hak yang didapat siswa berhak didoakan. Nah, kewajiban kelima, mentaati aturan sekolah. Hak yang didapat siswa berhak barang pribadinya aman. Nah, kewajiban yang keenam, berteman dengan siapa saja. Nah, hak yang didapat siswa berhak memiliki teman. Belajar adalah kewajiban setiap siswa. Udin belajar di sekolah yang menyenangkan. Ia dan teman-temannya selalu disambut guru saat tiba di sekolah. Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk. Penyambutan berakhir saat bel masuk berbunyi. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Langkah menjawabnya, yang pertama, banyak siswa yang disambut adalah hasil pengurangan banyak siswa di sekolah dengan banyak siswa yang tidak disambut. Yang kedua, tuliskan banyak siswa yang disambut. Nah, yang ketiga, banyak siswa di sekolah. Yang keempat, tentukan banyak siswa yang tidak disambut. Nah, sekarang coba perhatikan. Banyak siswa di sekolah belum diketahui, masih kosong ya. Banyak siswa yang tidak disambut juga masih kosong. Kemudian yang diketahui banyak siswa yang disambut, yaitu 650. Nah, kita tentukan kemungkinan yang pertama, banyak siswa di sekolah. Nah, kalau ini pengurangan, kita buat kemungkinan lebih banyak dari banyak siswa yang disambut. Nah, ini banyak siswanya 650 ya. Berarti kita buat kemungkinannya lebih banyak atau lebih besar dari 650. Kita buat 680. Nah, untuk caranya berarti 680 dikurangi 650. Nah, kita kurangi sama-sama ya. Jika bersusun, hitung bersusun, kita kurangi dari belakang. Kita hitung dari belakang. 0 kurangi 0, hasilnya 0. 8 kurangi 5, hasilnya 3. 6 kurangi 6, ya karena habis 0 maka tidak ditulis. Hasilnya 30 kita taruh di banyak siswa yang tidak disambut. Nah, contoh yang kedua, banyak siswa yang disambut ada 680. Kita buat kemungkinan banyak siswa di sekolah. 8
830. Caranya sama ya, 830 dikurangi 680. Nah, kita kurangi sama-sama ya. 0 kurangi 0 hasilnya 0. 3 kurangi 8, karena tidak bisa kita pinjam di depan 3 yaitu 8, kita pinjam 1. Nah, jadi 13 ya. 8-nya masih sisa 7. Nah, dari 13 dikurangi 8 hasilnya 5. Kemudian dari sisa 7 ini dikurangi 6 hasilnya 1. Jadi 150 kita tulis ke banyak siswa yang tidak disambut. Nah, untuk soal nomor 3, 4 dan 5 coba kalian latihan sendiri di rumah. Buatlah cerita yang lain, misalnya banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, tentukan banyaknya siswa perempuan. Yang kedua, lalu tentukan banyaknya total siswa. Yang ketiga, tentukan banyak siswa laki-laki. Yang keempat, tulis 5 kemungkinannya. Coba perhatikan. Banyak siswa di sekolah belum diketahui, banyak siswa laki-laki juga belum diketahui, banyak siswa perempuan juga belum diketahui. Nah, kita tentukan banyak siswa perempuan dahulu. Kita buat kemungkinan 400. Nah, langkah yang kedua, tentukan banyak siswa di sekolah. Kita buat 850. Nah, lebih besar ya karena akan dikurangi. Kemudian caranya 850 kita kurangi 400. Nah, kita hitung sama-sama ya. 0 kurangi 0 hasilnya 0. 5 kurangi 0 hasilnya 5. 8 kurangi 4 hasilnya 4. Nah, dengan 450 kita tulis di banyak siswa laki-laki. Yang kedua, kita tentukan banyak siswa yang perempuan ada 370. Nah, banyak siswa yang di sekolah harus lebih banyak ya dari 370. Kita buat kemungkinan 760. Nah, caranya masih sama, 760 kita kurangi 370. Hitung sama-sama lagi. 0 kurangi 0 hasilnya 0. 6 kurangi 7, karena tidak bisa kita pinjam yang di depan 6 yaitu 7. Nah, kita pinjam 1 jadi 16. Nah, 7 sisa 6. Dari 16 dikurangi 7 hasilnya 9. Nah, 6 ini sisanya saat tadi yang sudah dipinjam. 6 kurangi 3 hasilnya 3. Jadi 390 kita tulis di banyak siswa laki-laki. Untuk nomor 3, 4 dan 5 coba kalian latihan sendiri di rumah. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepadamu? Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita. Yang pertama, mendengarkan pembicaraan dengan perhatian. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang yang berbicara. Yang ketiga, menatap orang yang berbicara. Yang keempat, tidak menyela atau memotong pembicaraan. Yang kelima, kita menjawab jika diberi pertanyaan.
yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Nah, yang pertama kita harus menatap lawan bicara kita. Yang kedua, suara harus terdengar jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, tidak menggunakan nada suara yang tinggi. Yang kelima, pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Yang keenam, tidak terlalu cepat saat berbicara. Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Nah, semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Nah, sekarang coba perhatikan yang sudah diketahui siswa yang mengikuti upacara ada 580. Kita buat kemungkinan siswa yang mengikuti dengan suara lembut dengan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Nah, kita buat kemungkinan dengan yang suara lembut siswanya ada 770. Untuk caranya masih sama, 770 kita kurangi 580. Nah, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung bersusun. 0 kurangi 0, hasilnya 0. 7 kurangi 8. Ya, karena tidak bisa kita pinjam di depan 7, yaitu angka 7. Angka 7 kita pinjam 1 jadi 17. Nah, 7 ini sisa 6. Nah, dari 17 dikurangi 8, hasilnya 9. Nah, sisanya yang 6 ini kita kurangi 5. 6 kurangi 5, hasilnya 1. Nah, 190 kita tulis di siswa yang bersuara nyaring. Nah, untuk yang kedua masih sama ya, siswa yang mengikuti upacara 580. Kita buat kemungkinan siswa yang mengikuti dengan suara lembut 950. Kita hitung sama-sama, 950 kita kurangi 580. 0 kurangi 0 hasilnya 0. 5 kurangi 8, karena tidak bisa kita pinjam di depannya 5 yaitu 9. Kita pinjam 1 jadi 15. Nah, 9 sisa 8. Nah, kita hitung 15 kurangi 8 hasilnya 7. Nah, 8 ini sisa yang sudah dipinjam, kita kurangi 5. 8 kurangi 5 hasilnya 3. Nah, 370 kita tulis di siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Untuk nomor 3, 4, dan 5 kalian kerjakan sendiri di rumah. Ayo membaca. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Nah, apa maksud saran tersebut? Nah, ternyata
tersebut mempunyai maksud saat berbicara kita menatap mata orang yang berbicara, karena dengan itu menandakan kita menghargai orang yang sedang diajak berbicara. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Nah, ternyata karena kita mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai, itu tandanya kita menghargai orang yang sedang berbicara. Berbicaralah dengan suara lembut. Nah, jelaskan maksud saran tersebut. Nah, ternyata maksudnya kita harus berbicara dengan suara lembut, karena orang akan segan dan mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan dan tidak mengganggu orang lain. Sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Nah, ternyata maksudnya saat berbicara sebaiknya kita membicarakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang jelek, karena dapat menyinggung perasaan orang lain. Berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Nah, maksudnya kita harus berbicara dengan sopan, karena berbicara dengan sopan akan menghindari adanya kesalahpahaman. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.